Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Putri Ali Rahman, mahasiswi Kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan, sedikit penjelasan mengenai obat. Nah, obat yang akan saya jelaskan adalah obat antibiotik dan juga obat antiemetik atau anti mual atau obat emesis. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi kebidanan. Langsung saja kita simak. Nah, dari kedua obat tersebut, saya akan menjelaskan pengertiannya. Terus kemudian juga bagaimana penggolongan obatnya atau apa saja penggolongan obatnya. Lalu bagaimana mekanisme dari kedua obat tersebut, mekanisme kerjanya. Lalu contoh obatnya dan yang terakhir adalah aplikasi dalam pengobatannya. Nah, obat yang akan saya jelaskan yang pertama adalah obat antibiotik. Nah, antibiotik, kata antibiotik ini berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin. Anti ini artinya lawan, melawan, dan bios ini artinya hidup, kehidupan. Jadi melawan sesuatu yang hidup. Siapa yang hidup? Yang hidup di sini adalah bakteri atau mikroba yang harus kita lawan. Jadi pengertian dari antibiotik ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, ya, untuk mengatasi, kemudian untuk menghambat, melawan, membunuh infeksi bakteri. Nah, pengertiannya juga di sini adalah antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi atau jamur yang dapat menghambat atau membasmi jenis mikroba lainnya. Jadi kan antibiotik ini kan sering banget ya kita diresepkan oleh dokter nih ketika kita sakit diberikan antibiotik. Tapi fungsi antibiotik ini adalah yang utama untuk mengobati infeksi bakteri. Tidak dapat digunakan oleh infeksi jamur ataupun virus seperti pilek, batuk, DBD, ya kan, cacar air, atau infeksi jamur lainnya, itu tidak dapat menggunakan antibiotik, kecuali infeksi sekunder yang menyertai penyakit tersebut. Nah, itu baru bisa diberikan obat antibiotik. Ya, karena obat antivirus atau anti jamur ini sudah ada obatnya tersendiri, sudah ada golongan obatnya, yaitu golongan obat antivirus dan juga golongan obat anti jamur. Jadi tidak dapat menggunakan antibiotik. Ya, terus kemudian berdasarkan penggolongan daya kerjanya, antibiotik ini dibagi menjadi dua, yaitu bakterisid, bakterisida atau bakterisidal, dan yang kedua adalah bakteriostatik. Nah, bakterisid ini adalah antibiotik dengan cara membunuh, maksudnya yang bekerja dengan cara membunuh mikroba secara langsung, berarti bakterinya mati secara langsung. Ya, maksud bekerja di sini adalah membunuh struktur dinding sel bakteri tersebut. Jadi dengan antibiotik ini bakteri langsung mati ya secara bersamaan. Nah, contoh obatnya, contoh golongannya, golongan penisilin termasuk amoxicillin, terus kemudian ampicillin, lalu golongan aminoglikosida, cefalosporin, vancomycin, golongan quinolone, contoh obatnya rifampicin, metronidazole, bacitracin, polinizik B, dan colistin. Yang kedua adalah berdasarkan daya kerjanya bakteriostatik. Nah, ini bekerja dengan cara proliferasi sel bakteri, maksudnya menghambat perkembangbiakan bakteri, jadi tidak dapat dibunuh. Nah, sehingga sisa bakteri itu tuh yang belum terbunuh, nah ini akan dibunuh oleh sistem pertahanan manusia itu sendiri. Ya, contohnya ada golongan tetrasiklin, chloramphenicol, lincomycin, ya, terus ada sulfonamida dan trimethoprim. Ya, selanjutnya mekanisme kerja dari obat antibiotik. Yang pertama ini adalah satu, menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, menghambat sintesis protein sel. Yang tiga, menghambat metabolisme sel mikroba. Yang keempat, mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Dan yang terakhir adalah menghambat sintesis asam nukleat. Nah, ini yang huruf kapital yang saya berikan warna merah ini adalah untuk memudahkan kita menghafal mekanisme kerja obat antibiotik. Jadi kita bisa singkatnya di sini adalah disita mesamlat. Di ini artinya menghambat dinding sel. Si menghambat sintesis protein sel. Ta menghambat metabolisme sel mikroba, Me mengganggu keutuhan permeabilitas membran sel mikroba, dan samlat di sini adalah menghambat sintesis asam nukleat. Jadi sebenarnya ini hanya untuk memudahkan kita menghafal mekanisme kerja dari obat antibiotik.
Ya, selanjutnya adalah penggolongan obatnya. Nah, kan tadi saya sudah beritahu cara tercepat untuk menghafal mekanisme kerja antibiotik itu adalah disita, mesamlat ya. Jadi, antibiotik yang menghambat di dinding sel yaitu beta-laktam, golongan beta-laktam dan juga polipeptida. Di BPOL, dinding sel yaitu beta-laktam dan polipeptida. Nah, contoh golongan yang termasuk beta-laktam ini adalah penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan manobactam ya. Jadi penisilin itu banyak banget digunakan gitu ya untuk berbagai kondisi akibat adanya infeksi bakteri ya, seperti infeksi Streptococcus, meningitis, gonor ya, terus faringitis dan juga pencegahan endokarditis ya. Tapi tentunya harus sesuai dengan pengawasan dokter. Terus selanjutnya adalah antibiotik yang menghambat sintesis protein. Nah, ini kita bisa singkat tamak. Jadi, si tamak. T-nya ini adalah tetrasiklin, golongan tetrasiklin. A-nya adalah aminoglikosida, MA-nya ini makrolida, dan K-nya ini adalah kloramfenikol. Ya. Terus selanjutnya adalah antibiotik yang menghambat metabolisme sel, yaitu adalah sulfonamid, trimetoprim, ada asam p-aminosalisilat, ya. Terus selanjutnya adalah antibiotik yang mengganggu permeabilitas membran sel, yaitu polymyxin. Dan yang terakhir adalah antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat, yaitu ada rifampisin, golongan quinolon, dan nitrofurantoin. Ya, jadi di sita ini kata awalnya kita awali dengan kata menghambat, ya, sedangkan me ini mengganggu keutuhan. Nah, samlatnya ini balik lagi seperti menghambat. Jadi disita, mesamlat. Dinding sel, sintesis protein, T-nya metabolisme, M-nya membran sel, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Ya, terus selanjutnya masih dalam penggolongan obatnya. Tadi antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel ini adalah beta-laktam dan juga polipeptida. Di BPOL ya, beta-laktam dan polipeptida. Nah, beta-laktam ini tadi golongannya ada penisilin, contoh obatnya ampicillin, terus ada amoxicillin, terus cefalosporin ini ada cefadroxil, cefuroxim, cefotoxim, ceftazidime, cefiroxim, dan yang lainnya. Terus yang carbapenem ini ada ertapenem, imipenem, meropenem, dan manobactam, yaitu aztreonam. Ya, selanjutnya adalah polipeptida. Contoh obatnya ini adalah basitrasin dan juga vancomycin. Nah, selanjutnya adalah antibiotik yang menghambat sintesis protein, si tamak. Tadi saya sudah jelaskan, T-nya ini adalah tetrasiklin, contohnya obatnya adalah doxycycline, oxytetracycline, dan chlortetracycline. Terus A ini aminoglikosida, ada amikasin, ebikasin, gentamisin, dan yang lainnya. Terus kemudian MA ini makrolida, contoh obatnya ini ada erythromycin, azitromisin, spiramisin, claritamisin. Terus yang K ini adalah kloramfenikol dan clindamycin. Terus selanjutnya adalah obat yang menghambat membran sel ini. Obat antibiotik yang tugasnya menghambat membran sel, yaitu cuma satu, yaitu polymyxin. Terus kemudian yang terakhir adalah samlat ya, antibiotik yang mengganggu keutuhan sintesis asam nukleat, yaitu ada rifamycin dan nitrofurantoin. Ya, selanjutnya adalah contoh obat antibiotik. Nah, ini saya kasih contoh. Yang pertama adalah amoxan. Nah, amoxan ini dari golongan penisilin. Zat aktifnya ini adalah amoxicillin. Nah, obat ini digunakan untuk infeksi saluran pernapasan, terus kemudian ada infeksi saluran urogenital, abses gigi, dan pencegahan endokarditis, juga infeksi pylori. Terus selanjutnya adalah garabiotik. Nah, obat ini golongan tetrasiklin. Zat aktifnya ini adalah gentamisin sulfat. Nah, obat ini digunakan untuk infeksi kulit seperti pyoderma, furunkel,
Iya, selanjutnya adalah obat Primadex ya. Primadex ini tablet bentuknya. Obat ini untuk mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi saluran pencernaan, saluran kemih, terus kemudian juga ada saluran pernapasan dan infeksi THT. Nah, aplikasi antibiotik dalam pengobatan tipes. Saya mengambil contoh pengobatan tipes ya. Jadi demam tifoid yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella type atau di Indonesia ini dikenal dengan istilah tipes ya. Nah, obat-obat antibiotik ini berfungsi apa? Untuk menghentikan pertumbuhan bakterinya, bakteri si Salmonella type ini. Ya, contoh obat antibiotiknya yang pertama ciprofloxacin. Ya, jadi obat ini digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Terus kemudian, kalau misalkan obat ciprofloxacin ini tidak manjur ya, maka digantikan dengan obat azitromisin. Ya, terus kemudian juga ada obat ceftriaxone. Ini biasanya diberikan oleh anak-anak. Yang terakhir adalah cefixime. Tentunya obat-obat ini tetap dalam pengawasan dokter. Ya, jadi tentunya untuk meminum obat antibiotik ini tentunya harus dalam pengawasan dokter ya. Dan juga obat antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter itu harus dihabiskan ya. Karena walaupun badan udah merasa lebih sehat ya, tapi itu harus tetap dihabiskan obat antibiotiknya agar kalau misalkan sakit lagi, obat tersebut tetap masih manjur digunakan alias tidak resisten atau tidak kebal dengan antibiotik tersebut. Jadi jangan lupa antibiotiknya itu harus dihabiskan walaupun badan kita nih sudah merasa sehat ya. Selanjutnya, obat yang akan saya bahas adalah obat antiemetik atau anti muntah ya. Pengertian dari obat ini sendiri adalah obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi mual dan muntah ya. Nah, mual ini adalah sensasi nggak nyaman di area perut yang biasanya muncul sebelum muntah. Jadi mual dulu baru muntah. Sedangkan muntah ini adalah pengosongan dari isi saluran pencernaan. Jadi pengosongan dari isi yang ada di dalam perut melalui mulut ya secara aktif. Kenapa? Karena adanya kontraksi otot perut, otot dada, dan saluran pencernaan. Maka terjadilah muntah. Ya, terus kemudian penyebab mual dan muntah ya. Jadi penyebab mual dan muntah ini bisa karena disebabkan oleh efek samping obat kemoterapi, terus juga gangguan sistemik atau infeksi. Selanjutnya adalah kehamilan, morning sickness ya. Dan yang terakhir adalah mabuk perjalanan maupun flu perut. Nah, patofisiologi atau proses muntah ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah nausea, yang kedua adalah retching, dan yang ketiga adalah vomit. Nah, proses dari muntah ini yang pertama adalah nausea. Nah, ini berupa kebutuhan untuk segera muntah. Jadi perasaannya itu nggak nyaman dulu nih di daerah epigastrik. Terus disertai dengan penurunan tonus otot lambung. Terus adanya kontraksi, adanya sekresi, ya kan, pengeluaran. Terus meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi, keringat dingin sebelum muntah ya, detak jantung juga meningkat, dan perubahan ritme pernapasan. Jadi pernapasan semakin cepat, detak jantung semakin cepat, keringat dingin. Terus yang kemudian juga adalah retching. Nah, retching ini adalah gerakan yang diusahakan oleh otot perut dan dada sebelum muntah ya. Jadi si lambung ini didorong ke esofagus atau kerongkongan nih oleh tekanan intrabornal. Nah, dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik atau gerakan dari esofagus itu sendiri. Yang terakhir adalah vomit. Nah, ini pengeluaran isi lambung ya, disebabkan oleh retroperistaltik GL ya. Kombinasi gerakan sistem saraf otonom, simpati, dan juga parasimpati. Nah, terus mual dan muntah ibu hamil ini penyebab emesis. Emesis itu tadi adalah morning sickness, mual dan muntah di pagi hari, atau emesis gravidarum ya, mual dan muntah selama kehamilan. Yang pertama adalah peningkatan hormon chorionic gonadotropin.
gonadotropin ya. Jadi hormon HCG ini hormon pertama kali yang terjadi dalam kehamilan. Nah, terus yang kemudian juga adalah peningkatan hormon estrogen dan juga progesteron. Hormon estrogen dan juga progesteron ini hormon yang terjadi selama kehamilan. Bila ada peningkatan lebih dari 1000 ya, tentunya ini akan memicu mual dan muntah. Terus juga adalah hipoglikemia atau adalah kekurangan gula darah. Selanjutnya adalah kekurangan vitamin B6, terus indera penciuman yang sensitif, ya kan biasanya ibu-ibu hamil kan cium bau sedikit itu udah langsung mau mual ya, mual muntah ya kan. Terus nyium bau yang nyengat, nyium bau yang yang amis-amis, itu bisa saja juga memicu adanya mual dan muntah. Jadi sangat sensitif sekali indera penciuman pada saat hamil ini. Terus yang kemudian juga adalah kekurangan nutrisi ya, ketidakseimbangan asupan makanan, gizi tidak seimbang. Ini kan bisa pusing ya, pusing jadinya mual, perut nggak enak, terus kemudian muntah. Terus juga masalah pada lambung, entah itu asam lambung atau mah ya. Nah, faktor risiko ibu hamil ini kok bisa mengalami mual dan muntah? Yang pertama adalah mual muntah di kehamilan sebelumnya. Jadi di kehamilan yang pertama mungkin dia mengalami morning sickness ya, mual dan muntah. Nah, makanya di kehamilan selanjutnya terjadi juga. Terus kemudian juga adalah riwayat morning sickness dalam keluarga. Jadi di keluarganya entah itu ibunya dulu, tante-tantenya, atau saudara-saudaranya mungkin mengalami morning sickness ya, jadi dia terbawa juga. Terus yang kemudian juga adalah riwayat mabuk kendaraan. Yang keempat ini adalah riwayat mual saat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen ya. Tadi estrogen ini kan peningkatan hormon estrogen ini aja bisa memicu adanya mual dan muntah, apalagi kalau si ibu ini pernah riwayat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Selanjutnya adalah stres, terus kemudian juga ada obesitas, kehamilan ganda atau kehamilan kembar 2, 3 ya. Dan yang selanjutnya adalah kehamilan yang pertama. Nah, ini tentunya bagi ibu yang mengalami kehamilan pertama tentunya pasti mengalami mual dan muntah biasanya. Tapi setelah 9 minggu nih, setelah peningkatan hormon HCG ini sudah berkurang, sudah turun, nah tentunya ibu ini sudah tidak mengalami mual dan muntah lagi. Jadi tergantung usia kehamilannya ya, biasanya trimester pertama. Terus kemudian adalah akibat dari si bumil ini sering mengalami mual, muntah. Nah, artinya terjadi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Terus kemudian juga dehidrasi, ya. Terus kemudian depresi dan kecemasan yang ekstrim. Malnutrisi pada janin, kekurangan nutrisi pada janinnya ya. Akibat BB ibu menurun. Akibat BB ibu menurun ini ya karena ibunya nggak mau makan, mau makan aja mual gitu kan, jadi nggak bisa makan nih, akibatnya ya kekurangan nutrisi pada janinnya. Terus kemudian juga adalah hipoglikemia. Ya, lalu selanjutnya adalah mekanisme dari kerja obat antiemetik ini, yaitu obat antiemetik ini bekerja dengan menghambat senyawa dan neurotransmitter spesifik di dalam tubuh. Nah, senyawa tersebut ini dapat memicu reaksi seperti mual dan juga muntah. Ya, terus kemudian penggolongan obatnya di sini yang pertama adalah antagonis serotonin 5-HT3. Terus kemudian ada kortikosteroid, selanjutnya adalah antagonis reseptor neurokinin. Yang keempat adalah penotiazin, selanjutnya adalah substitut benzamid, selanjutnya ada H1 antihistamin dan anticholinergic drugs. Selanjutnya adalah benzodiazepin dan yang terakhir adalah cannabinoids. Nah, ini adalah contoh obat-obatnya ya dari masing-masing golongan tersebut. Terus yang kemudian adalah contoh obat antiemetik pada kehamilan. Yang pertama adalah domperidon. Ya, ini bentuknya tablet. Yang kedua adalah metoclopramid. Yang ketiga adalah ondansetron. Ya, selanjutnya adalah contoh obat mual dalam perjalanan. Ini antimo bentuk tablet, ada antimo bentuk
cair ya, dan juga tolak angin. Terus aplikasi pengobatan untuk morning sickness emesis atau emesis gravidarum. Nah ini yang pertama adalah vitamin B6 dan juga doxilamin. Terus ada suplemen jahe juga dan juga ada akupuntur dan akupresur. Nah, sedangkan ini pengobatan rumahannya. Jadi, ibu hamil ini mengalami mual dan muntah, atau bahkan secara berlebihan. Nah, ini bisa menggunakan aromaterapi, sering makan cemilan, bangun perlahan-lahan, menghindari pemicu mual, minum banyak air putih, terus mengenakan pakaian yang longgar, jadi jangan terlalu ketat ya. Terus juga adalah sering menghirup udara yang segar, mengalihkan perhatian, dan juga cukup istirahat. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari obat antiemetik dan juga obat antibiotik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.